Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana 13 orang yang diduga sebagai provokator dalam kericuan unjuk rasa di Surabaya ditangkap polisi. Ya, para pengunjuk rasa yang diamankan kedapatan melakukan pelemparan dan juga pengerusakan terhadap fasilitas di lokasi. Tiga belas orang pendemo yang diamankan terdiri dari 12 laki-laki dan 1 perempuan. Ke-13 orang yang ditangkap diduga sebagai provokator dan melakukan pengerusakan serta pelemparan kepada pihak kepolisian. Usai ditangkap, para perusuh lantas digelandang ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Setelah maghrib, mereka memprovokasi dengan melakukan pengerusakan dan kita himbau untuk berhenti melakukan pengerusakan, tapi mereka terus melakukan pengerusakan dan pelemparan sehingga kita juga nilai bahwa itu selain membahayakan masyarakat juga membahayakan keselamatan mereka sendiri. Sehingga dengan terpaksa kita lakukan tindakan tegas, kita himbau mereka untuk mundur dan kita dorong pelan-pelan mereka ke belakang sampai dengan ke bundaran Air Mancur. Dan alhamdulillah masa sudah cair, sudah kembali ke Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan perbaikan ekonomi di depan gedung Negara Gerahadi. Masa meminta untuk bertemu dengan perwakilan pemerintah provinsi daerah, namun tidak terrealisasi hingga terjadi kericuhan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi yang digelar di depan gedung Negara Gerahadi Surabaya berakhir ricuh. Masa aksi melempari petugas dengan batu serta merusak pagar pembatas di depan gedung. Meski petugas berulang kali mengimbau agar masa menahan diri, namun situasi justru memanas saat lemparan benda ke arah aparat terus berlanjut. Untuk mengendalikan keadaan, polisi menerjunkan ratusan personil dan satuan water cannon. Petugas kemudian memukul mundur demonstran hingga kerumunan berhasil dibubarkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pura-pura mengajak kencan, seorang pria mencuri sepeda motor teman kencannya di Kalideres, Jakarta. Ya, polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian tersebut. Seorang buronan kasus pencurian sepeda motor dengan modus mengajak korban berkencan di kawasan Kalideres diringkus polisi. Tanpa perlawanan, pria ini ditangkap di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai eksekutor, Dedi Irama menggasak sepeda motor dan ponsel korban, bahkan tega menganiaya jika korbannya melawan. Polisi juga menangkap seorang wanita bagian dari komplotan pencurian sepeda motor. Wanita yang ditangkap di kawasan Jalan 1 Maret Pegadungan Kalideres adalah otak kejahatan. Mereka beraksi dengan memanfaatkan perkenalan korban dengan pelaku wanita di media sosial. Setelah menjalin komunikasi, korban diajak berkencan di sebuah kamar kos di Kalideres. Ketika kencan, Dedi Irama beraksi mencuri sepeda motor dan ponsel milik korban. Jadi untuk peran pelaku yang kami amankan adalah pelaku eksekutor. Jadi pelaku yang merampas kunci motor kemudian handphone korban yang dioteki oleh tersangka wanita yang sudah kami. Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Komplotan ini mengaku beraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba jenis sabu. Kedua pelaku dijerat tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jatantras Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap tersangka penganiayaan terhadap seorang kedi golf di kawasan golf Kota Tangerang. Ya, tersangka berinisial FA ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung dan kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatantras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan.
Selanjutnya, tim Osnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf di kota Tangerang, Banten. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan wajah hingga harus mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf menjadi korban penganiayaan di tempat kerjanya di sebuah lapangan golf di kota Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil visum sementara, korban mengalami luka robek di bagian kepala serta luka lebam di kening, wajah, dan bibir akibat tindak kekerasan. Hasil penyelidikan sementara menyebut dugaan penganiayaan dipicu oleh persoalan pribadi. Pelaku diduga merupakan kekasih korban dan meluapkan emosinya kepada korban karena cemburu. Meski demikian, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan motif dan rangkaian kejadian. Untuk motif, pelaku saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Untuk korban berinisial RA masih menjalani perawatan medis. Sementara itu, terduga pelaku berinisial FF masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap kasus tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jabar mengungkap jejak perbuatan sadis Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan gadis berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat. Ya, polisi memastikan akan menjerat Taufik Hidayat dengan pasal berlapis. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan pelaku diduga telah menganiaya korban sejak tahun 2024 dan mengajak korban pindah di 4 lokasi tempat tinggal. Rudi menilai perbuatan yang dilakukan pelaku tindakan sadis dan tidak wajar. Korban yang disekap dianiaya selama 3 tahun mengalami luka serius hingga kerusakan pada sejumlah organ tubuh akibat kekerasan yang dialaminya. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut termasuk kemungkinan adanya korban lain. Pemirsa, 3 tahun menyekap dan juga menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf namun ditolak tegas oleh pihak keluarga. Masih mulus, Pik. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, rada kaharep, Pik. Dengan kepala tertunduk, tersangka Taufik Hidayat menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya. Permintaan maaf ini disampaikan setelah dihadirkan di Mapolda Jawa Barat. Namun tersangka tidak menjawab satupun pertanyaan jurnalis. Pik, ngomong atuh, Pik. Kaki, Pik, angkat. Ya. Sedangkan Lisa udah hadir kayak gini, dia bilang minta maaf. Pun permintaan itu langsung ditolak oleh pihak keluarga korban. Mereka menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan YTR mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia sebagai yang dia lakukan pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Polda 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap. Bagi saya, permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap.
dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Untuk itu semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Pemirsa, kondisi korban penyekapan dan juga penyisaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim RSAS tengah memulihkan dari psikis korban YTR. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSAS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan sembako murah yang digelar di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Antrean sudah terjadi sejak pagi karena warga khawatir tidak kebagian paket sembako murah. Warga rela berdesakan dan antri panjang sejak pagi. Mereka mengaku terbantu karena selisih harga yang cukup besar. Seperti beras SPHP kemasan 5 kg yang sengaja dijual dengan harga Rp57.500. Kemudian untuk minyak goreng dan beras menjadi komoditas paling diburu karena selain harganya yang murah, kedua kebutuhan pokok ini sudah sulit didapatkan di pasaran. Pemirsa, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi minyak kita muncul, namun anehnya berbau solar. Ya, bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng minyak kita. Warga memperoleh minyak kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng tadi pagi. Minyak kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah, nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya. Semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi minyak kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari minyak kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok minyak kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah, nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses ya. Semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan sosial minyak goreng merek minyak kita ditarik kembali usai ada laporan terkait aroma menyerupai solar. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut.
Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu. Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. Berapa lama ya tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Terus ganti kosong. Kosong ya? Ya. Berarti 2 SPBU kosong? Kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo. Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini, banyak yang kosong. Banyak. Ada dari di Pasuruan tapi full yang antri. Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki musim kemarau, Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai mengalami krisis air bersih. Ya, pasokan dari perusahaan air minum daerah atau PDAM hanya mengalir 2 kali dalam sepekan. Kondisi ini memaksa warga harus membeli air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan memasak. Ribuan warga Desa Kedung Malang, Jepara, Jawa Tengah mulai merasakan dampak musim kemarau tahun ini. Setidaknya ada 2.500 warga mengalami kesulitan mendapat air bersih karena sumber air yang mulai mengering. Pasokan PDAM yang selama ini menjadi langganan sudah tak lancar mengalir. Warga hanya mendapat aliran air PDAM secara bergilir. Mereka hanya mendapatkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Air yang didapatkan pun hanya bisa digunakan untuk mandi karena kondisi air yang keruh. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, warga harus membeli air isi ulang dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon. Dalam sebulan, warga harus merogoh kocek Rp150.000. Kalau ngalir itu seminggu sekali, dan diwingi seminggu 2 kali, baru diwingi. Yang untuk mandi itu air ini PDAM, yang untuk masak itu beli galon. Menyikapi kondisi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jepara turun tangan melakukan dropping air bersih. Dalam sepekan, BPBD Jepara melakukan dropping air bersih sebanyak 2 kali dengan setiap pengiriman 2 tangki atau 8.000 liter. Sampai hari ini memang kita masih menjadwalkan 2 kali dalam seminggu untuk di Kedung Malang. Di total ada 870 kakak atau kalau jiwanya kurang lebih sekitar 2.500-an kakak di 11 RT dan 2 RW. Dari perkiraan BMKG menyebutkan kemarau tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Hal itu mengingatkan kemarau yang biasanya mulai terjadi di bulan Agustus kini datang lebih awal, yakni di bulan Juni. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. 5 orang terluka saat mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya menabrak pohon di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Ya, sementara di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebuah pohon angsana berukuran besar ambruk dan menimpa 2 mobil yang sedang melintas. Mobil bak terbuka milik Kelurahan Rawabuaya ini ringsek parah usai menabrak pohon di Jalan Utan Jati, kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Benturan keras membuat 5 orang penumpang yang merupakan petugas PPSU Kelurahan Rawabuaya terluka, 2 diantaranya terlempar dari bak mobil. Warga yang menyaksikan insiden ini langsung berupaya memberikan pertolongan. Menurut saksi, kecelakaan bermula ketika mobil melintas dari arah Dan Mogot menuju ke Taman Surya. Mobil mau tiba-tiba pohon ini ditabrak. Mobilnya begitu naik, terus turun begitu langsung kaca nih ke sini semua kacanya. Kaca depannya pecah, Bu? Iya, hancur habis, mobilnya aja penyok. Allah, ya
Allah, ini mobil apa? Astagfirullahaladzim. Udah pada dimakanin rayap. Insiden lain terjadi di Jalan Gading Kirana Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah pohon angsana berukuran besar tiba-tiba tumbang dan menimpa dua mobil yang sedang melintas. Akibatnya sebuah mobil mewah dan satu taksi rusak parah. Mobil rame kayak gitu, nah pas itu lagi rame itu saya mundur, pas mundur tiba-tiba grup kayak gitu. Ya pohon tumbang, mendadak kayak gitu, kirain kena tabrak mobil goyangnya gede kayak gitu, ya udah. Beruntung seluruh penumpang selamat tanpa mengalami luka. Petugas Dinas Pertamanan langsung mengevakuasi batang pohon yang diduga lapuk agar tidak membahayakan pengguna jalan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Ya baik, selamat pagi Brigadir Satria. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Arlista. Bundaran Hotel Indonesia ini nantinya akan menjadi pusat penyelenggaraan malam puncak perayaan HUT Jakarta ke-499. Nantinya di sepanjang Jalan MH Tamrin, tepatnya dari Sarinah hingga Duku Atas akan diberlakukan penutupan sementara dari pukul 2 siang hingga pukul 11 malam nanti. Untuk sementara untuk lalu lintas hari ini masih diberlakukan secara normal, baik untuk kendaraan dari arah Harmoni, dari arah Monas yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang arah Menteng dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diandai itu hingga pagi hari ini masih cukup banyak warga sekitar menghabiskan libur akhir pekan jaga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan. Antara untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah maupun yang akan menuju ke arah Harmoni nampak relatif normal, belum ada arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Kendaraan dari arah Kebun Kacang atau dari arah Menteng yang akan menuju arah Semanggi maupun yang akan menuju ke arah Monas ataupun menuju ke arah Harmoni juga dalam keadaan relatif lancar pada pagi ini. Yang perlu diantisipasi cukup banyak para penyeberang jalan dan juga para pejalan kaki yang hingga pagi hari ini ramai memadati di simpang Bundaran HI tempat saya melaporkan agar para pengendara mengutamakan keselamatan para pengguna jalan yang melintasi kawasan ini. Selain itu memang seperti yang saya informasikan di awal, Pemprov DKI Jakarta antara Jalan MH Tamrin selama 9 jam pada sepanjang hari ini pada hari mendukung pelaksanaan puncak perayaan hari ulang tahun Jakarta ke-49. Untuk penutupan akan diberlakukan pada pukul 14.00 siang nanti hingga 20.00 atau 11 malam nanti di sepanjang ruas jalan dari Sarinah hingga Duku Atas. Kebijakan tersebut dilakukan dikarenakan memang Bundaran HI menjadi pusat penyelenggaraan perayaan malam puncak DKI Jakarta yang bertajuk Menuju 5 Abad Jakarta. Selain itu, petugas kami di lapangan juga telah mempersiapkan beberapa rute alternatif bagi Anda para penjalan dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Semanggi. Kendaraan melalui Jalan Hayam Wuruk, Jalan IR Juanda nantinya akan dapat berputar menuju di simpang Jalan Veteran 3, lalu di Jalan Surya Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur yang nantinya akan bermuara di Jalan Profesor Dr. Satrio yang nanti kembali ke Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu kendaraan dari arah Menteng menuju ke Jalan dapat melalui Jalan Imam Bonjol, Jalan Agus Salim, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Kiai Mansur atau melalui Jalan Kebon Siri hingga bermuara di Jalan Fakhdin. Selain itu juga untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah mempersiapkan 21 kantong parkir dengan kapasitas yaitu 8.186 sepeda motor, 12.295 dan juga 97 bis. Pengunjung diingatkan untuk tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan. Selain rekayasa lalu lintas, operasional sejumlah rute Transjakarta yang bersinggungan
dengan lokasi acara akan dimodifikasi secara situasional, kait dari penutupan di sepanjang Jalan MH Tamrin dan juga bagi yang akan berencana menghadiri malam puncak perayaan HUT DKI Jakarta di Bundaran HI ini dihimbau agar dapat memanfaatkan atau memaksimalkan transportasi umum guna untuk menghindari kepadatan yang nantinya memang akan diprediksi terjadi sore hingga malam hari nanti. Selain itu juga MRT Jakarta juga dapat diakses stasiun Bundaran HI dan juga Duku Atas hingga pukul 24.00 khusus untuk hari ini. Terkait dari itu juga bagi Anda yang ingin menghabiskan libur akhir pekannya dan juga berencana melintasi kawasan Bundaran HI ini dapat tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 1-500-669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858-71-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Brigadir Satria atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Arista Hadi. Pemirsa, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Israel terus membombardir Lebanon Selatan dan Israel pun beralasan serangan menyasar pusat komando Hizbullah. Ledakan besar terjadi di wilayah selatan Lebanon. Ledakan berasal dari kawasan padat penduduk. Menurut media di Lebanon, ledakan ini bagian dari serangan Israel ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan Kamis malam. Jet tempur Israel menyerang sejumlah kota di Lebanon Selatan. Israel lagi-lagi beralasan serangan menyasar pusat komando, fasilitas peluncuran roket, dan infrastruktur militer Hizbullah. Sementara itu, kelompok Hizbullah merilis video penembakan roket dan rudal ke wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Hizbullah menyatakan serangan ini sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Hizbullah terus menyerang balik Israel. Sejumlah roket hingga rudal diluncurkan ke sejumlah titik Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Video berdurasi 2 menit ini dibagikan melalui saluran resmi Hizbullah. Hizbullah beralasan serangan ini menargetkan posisi pasukan Israel yang berada di wilayah pendudukan di selatan Lebanon. Rudal-rudal dengan gambar petinggi Hizbullah ini diluncurkan sebagai operasi balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel mengklaim telah mencegah sebagian besar roket yang diluncurkan dari Lebanon. Hingga kini, konflik di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung dalam intensitas rendah. Kedua pihak kerap melanggar gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku. Pemirsa, pasca kesepakatan dengan Amerika Selat Hormuz kini kembali dibuka. Banyak kapal dan tanker terus bergerak melalui jalur perairan strategis ini, namun Selat Hormuz kini tak lagi sama. Pada hari Kamis waktu setempat, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran menjelaskan bahwa kapal hanya dapat melewati rute yang diumumkan oleh Teheran dengan aman. Mereka memperingatkan bahwa rute baru apapun yang diumumkan oleh pihak lain tanpa pemberitahuan atau koordinasi dari Iran adalah tidak dapat diterima dan sangat berbahaya. Awal pekan ini, Iran dan Oman mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa mereka akan menjajaki kemungkinan biaya di masa mendatang untuk pengelolaan lalu lintas maritim sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Kepala negosiator Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa selat tersebut tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang.
Pemirsa, Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis, sementara harga saham Amerika melonjak tinggi melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pekan lalu. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than a year and a half. Think of that. 250 orang lebih tewas akibat gempa di Venezuela. Kepanikan melanda ketika 2 gempa dahsyat menghantam Venezuela dalam hitungan detik. Ratusan orang berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan dan bergegas menuju pintu keluar saat gempa mengguncang ibu kota Caracas, Venezuela. 2 gempa besar menghantam Caracas, Venezuela, Rabu waktu setempat. Gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo. Selang 39 detik kemudian, gempa yang lebih kuat berkekuatan 7,5 melanda dengan epicentrum dilaporkan berada di Venezuela bagian barat, sekitar 21 km dari Moron. Para ahli menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi ganda, yaitu ketika 2 gempa bumi besar terjadi dalam waktu yang berdekatan. Dilihat dari sisi udara, kerusakan meluas di seluruh negara bagian pesisir La Guaira. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, terutama di Carabaleda dan daerah-daerah dekat pelabuhan. Pemirsa, gempa yang mengguncang Venezuela memakan korban lebih dari 250 jiwa. Rumah sakit penuh pasien sehingga korban luka terpaksa dirawat di atas tandu. RSUD Dr. Jose Maria Vargas di La Guaira, Venezuela dipenuhi para korban gempa bumi masif yang 2 kali mengguncang negara tersebut. Karena ruang rawat sudah penuh, para pasien dirawat di atas tandu dan kasur yang ditempatkan di lantai. Tanpa lelah, para dokter mengobati korban yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Sejumlah warga mengaku banyak anggota keluarga yang hilang akibat gempa. Tengo un familiar aquí en el hospital, pero tengo muchos desaparecidos en el Caribe, que no sabemos por qué el edificio se desplomó. Había gente de rescate tratando de sacarlo, pero no sé, está difícil el acceso hacia allá, voy a intentar ahorita. Selain kehilangan kerabat, warga juga kehilangan harta benda mereka akibat gempa. Untuk bertahan di tengah menipisnya sumber daya, para korban saling berbagi makanan sambil menunggu bantuan. Gempa yang mengguncang Venezuela menembus angka lebih dari 180 korban jiwa, serta puluhan lainnya masih hilang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahnya akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara tersebut. Hal tersebut disampaikan Trump saat berbicara di acara Rose Garden Club Dinner bersama para petani Amerika pada hari Kamis waktu setempat. Trump berjanji akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara tersebut. Trump juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan lalu. We have the strongest military. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their they had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. Sebelumnya PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya.
DLC mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya. Bahkan tidak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Dikabarkan bantuan tim penyelamat pertama yang datang dari Republik Dominika dan dalam beberapa jam ke depan tim lain akan tiba dari negara-negara komunitas internasional. Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto de los terremotos, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Sebelum diguncang gempa, seorang balita tengah merayakan ulang tahun di Caracas, Venezuela. Sontak perayaan tersebut menjadi pesta yang mengerikan. Balita ini senang saat mendapatkan kue ulang tahun, namun tak lama terjadi gempa, pesta bocah ini pun berubah menjadi pemandangan mengerikan. Anak-anak menangis ketakutan dan para orang tua berusaha menyelamatkan keluarganya. Diketahui Caracas dilanda gempa 2 kali dengan skala cukup besar, yaitu yang pertama 7,2 magnitudo dan selang 39 detik kembali gempa berskala 7,5 magnitudo. Pemirsa, 4 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Ya, peserta meninggal karena penyebab berbeda, yakni sesak nafas, serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Sebelumnya, 3 calon manajer meninggal dunia. Peserta keempat yang meninggal bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465. Rifki mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas pada Kamis 25 Juni 2026. Rifki sempat jalani perawatan intensif di ICU namun tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya peserta bernama Novia Rahmadani Sihotang meninggal. Novia meninggal setelah sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. RS Nawan Antariksa diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Kemudian peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapatkan penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia. Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodik Latat Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodikjur. Kalau melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik,
segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjianto Krisdiana Maulana. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang vonis kasus korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbud Nadiem Makarim, keluarga menggelar doa bersama di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Ya, cara ini menjadi upaya keluarga dan kerabat demi menuntut penegakan keadilan. Doa bersama pada Jumat malam diikuti keluarga besar, akademisi, serta politisi sebagai bentuk solidaritas. Istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, menyebut suaminya absen karena masih menjalani status tahanan rumah. Franka berharap majelis hakim menjatuhkan putusan adil pada 30 Juni mendatang karena dakwaan jaksa dinilai tidak terbukti. Mereka juga berharap amicus curiae atau sahabat pengadilan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan hakim. Ya Tuhan kami berkumpul di sini. Ya mungkin kalau untuk suami saya karena masih sekitar 4 hari lagi ya, tentunya saya masih akan sangat berdoa dan percaya bahwa kebenaran yang sudah diupayakan untuk dibuka di pengadilan itu cukup untuk membawanya pulang dan juga supaya keadilan masih bisa berdiri dengan tegak di Indonesia. Itu saja. KPK menyebut terus memantau kondisi kesehatan tersangka korupsi kuota haji Yakut Khalil Qumas. Ya, setelah sehat, penangguhan masa tahanan Yakut akan dicabut. Sejak menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, penyidik KPK melakukan pembantaran atau penangguhan masa tahanan Yakut Khalil Qumas. Tersangka korupsi kuota haji ini mengalami sakit pada saluran pencernaan hingga harus menjalani rawat inap. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setelah pihak rumah sakit menyatakan mantan Menteri Agama ini sehat, maka proses hukum akan kembali dilanjutkan. Terkait dengan pembantaran penahanan tersangka saudara YCQ dalam perkara kuota haji, penyidik masih terus melakukan pemantauan perkembangan kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Dan KPK tentu meyakini bahwa dokter dan tim medis di Rumah Sakit Kramat Jati Polri akan bertindak secara profesional dan cepat sehingga saudara YCQ bisa segera pulih dan kembali mengikuti proses hukum. Semua pihak tentunya mengharapkan bahwa rangkaian proses hukum ini dapat berjalan secara efektif sehingga bisa segera memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Ya, sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis
tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, pengacara Rasman Arief Nasution resmi dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ya, terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Lapas Kelas 1 Cipinang membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arief Nasution untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arief Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Atas perbuatannya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Perwakilan pimpinan buruh sambangi gedung DPR RI untuk membahas ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, merespon hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK guna mencari solusi konkret. DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Mitigasi PHK. Langkah ini diambil untuk merespons ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri akibat kendala operasional dan pasokan energi. Satgas dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang akan berfokus pada pemetaan masalah perusahaan serta pemberian solusi cepat guna menyelamatkan ratusan ribu pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, serta perwakilan Serikat Pekerja dan Polri. Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Sementara itu Presiden KSPSI Andi Gani mengungkapkan kondisi saat ini sangat kritis, di mana puluhan ribu pekerja sudah terancam kehilangan pekerjaan. Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan yaitu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berpihak pada pekerja maupun pengusaha.
Pemerintah menargetkan awal pekan depan sudah ada keputusan konkret guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Dari Jakarta, Aditya Rifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ramai sorotan publik terkait pengenaan pajak penghasilan atau PPh atas pencairan dana jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan. Ya, terkait dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayu Sadewa akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak guna pastikan implementasi aturan tersebut. Kenakan pajak, Pak. Ya, Pak, kira-kira ada komentarnya nggak, Pak? Yang pencairan uang JHT, jaminan hari tua. Itu kan dikenakan pajak kabarnya, Pak. Mungkin ada komentar, Pak, soal itu? Saya cek lagi dengan Dirjen Pajak juga. Oh, sejauh ini belum ada koordinasi juga berarti? Hati-hati ya, Mas Mbak. Pemirsa, uang negara hampir 400 miliar rupiah menguap dalam pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional yang diduga dikorupsi Dadan Hindayana CS. Lantas mau dikemanakan ribuan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar oleh negara? Dan berikut kita simak laporan dari Anissa Rizkia dari kawasan gudang motor listrik BGN di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan gudang yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung berisi ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional. Ada sekitar 18.000 lebih motor listrik yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung, nantinya akan diapakan? Ikuti penelusuran saya. Kalau kita lihat ini memang masih tersegel, bahkan juga masing-masing motor ini juga masih terbungkus plastik. Itu artinya seluruhnya belum pernah dipakai atau belum didistribusikan sama sekali. Pemirsa, ada penggelembungan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, di mana satu motor ini dihargai senilai 48 juta untuk yang tipe skuter, dan untuk yang trail ini dihargai senilai 58 juta rupiah. Bapak bisa dijelaskan, saat ini seluruhnya tidak disita namun disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantas apa langkah ke depannya nantinya yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, Pak? Posisi sepeda motor ini adalah dititip oleh BGN kepada PT Asa. Sehingga yang kita lakukan adalah penyegelan. Penyegelan untuk apa? Untuk mengamankan aset negara, untuk mengamankan uang negara, untuk mengamankan uang rakyat, agar jangan berpindah tangan. Ada juga wacana mengenai akan diberikan kepada guru-guru honorer. Seperti apa pandangan dari pihak Kejaksaan Agung? Koordinasi sudah ada, tapi tentang penggunaan mau diserahkan ke siapa itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, ini adalah hasil dari belanja modal tahun anggaran 2025 di BGN, dan tentu setelah belanja modal itu tercatat nanti seharusnya sebagai aset di BGN. Nah, tentang penggunaannya seperti apa? Tentu pengguna barang dalam ini BGN. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zubair atas waktunya. Anissa Rizkia, Nadia, iNews melaporkan untuk Anda. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati dalam kerjasama antar pemerintah kedua negara. Ya, nantinya impor tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Bahlil mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan, namun secara prinsip kontrak kerja sama telah disepakati. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan skema pembelian minyak mentah dari Rusia tetap berjalan dan kontrak impor telah dilakukan oleh Lemigas atau Badan Layanan Umum di bawah Kementerian ESDM. Terkait volume impor, Bahlil menyebutkan jumlahnya masih berpotensi berkembang lebih besar. Meski demikian, dirinya belum menjelaskan lebih rinci, teknis maupun detail kesepakatan yang telah dibahas. Tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM. Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan.
Sebelumnya Bahlil mengungkapkan minyak mentah atau crude dari Rusia segera masuk ke Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global, di mana totalnya realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke salah satu perusahaan baja asal Tiongkok. Ya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan patuhan, perpajakan sekaligus menjaga iklim perusahaan usaha yang sehat di sektor industri nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sidak ke salah satu perusahaan baja asal China di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di sektor industri nasional. Purbaya memastikan sidak yang dilakukan merupakan terkait temuan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala aktivitas usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan nilai pajak yang dibayarkan belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kegiatan bisnis perusahaan. Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena ada indikasi awal bahwa mereka melakukan praktek bisnis yang tidak fair dalam pengertian penjualannya cash basis dan lain-lain sehingga bayar pajaknya turun, impornya juga turun, PPN-nya juga turun, PPH juga turun. Jadi kita pastikan ke depan itu nggak terjadi. Tadi kita minta klarifikasi ke perusahaannya dan saya minta mereka untuk menyediakan dokumen-dokumen yang terkait supaya kita bisa lihat secara fair apa yang mereka kerjakan di sana. Saya tekankan ke mereka juga bahwa tujuan kedatangan saya ke situ bukan untuk membunuh perusahaan itu, tapi untuk memastikan mereka melakukan bisnis secara fair sehingga ada persaingan yang fair di industri baja di Indonesia. Hampir 10 triliun, pajaknya terlalu kecil, mungkin di bawah 20 miliar, terlalu kecil untuk kegiatan yang segitu besar. Jadi kita duga ada beberapa loophole yang mereka manfaatkan untuk mengurangi pembayaran pajak mereka ke negara. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung guna dilakukan verifikasi lebih lanjut. Proses pemeriksaan akan dilakukan secara terbuka dan berbasis fakta. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemerintah tengah merevisi ketentuan mengenai penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ya, nantinya penggunaan tenaga outsourcing hanya dibatasi pada 4 bidang pekerjaan. Dari sebelumnya ada 6 bidang pekerjaan. Pemerintah tengah merevisi ketentuan mengenai penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya. Revisi tersebut akan membatasi penggunaan tenaga outsourcing menjadi hanya 4 bidang pekerjaan. Langkah ini dilakukan setelah Kementerian Ketenagakerjaan menerima berbagai masukan dari serikat pekerja dan pengusaha, serta penasihat khusus Presiden bidang buruh dan ketenagakerjaan Said Iqbal. Dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang telah diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, sebelumnya terdapat 6 bidang pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga outsourcing, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, peminyakan, gas, dan kelistrikan. Namun, dalam revisi yang tengah disiapkan pemerintah, sektor kelistrikan dan pertambangan akan dihapus dari daftar tersebut. Dengan demikian, bidang pekerjaan yang nantinya tetap diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing diperkirakan menjadi pengamanan, pengemudi, penyediaan makanan, dan layanan kebersihan. Revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 ini dihimpun melalui pembahasan di rapat lembaga kerjasama tripartit nasional yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Revisi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan antara pelindungan pekerja dan kebutuhan dunia usaha dalam menerapkan sistem alih daya.
Pemirsa, MNC Bank menyerahkan grand prize tabungan dahsyat berhadiah berupa 1 unit motor di kantor cabang Kota Jambi. Ya, penyerahan hadiah ini sebagai bukti MNC Bank dikenal sebagai salah satu bank yang inovatif dalam menyajikan produk dan juga program menabung kepada para nasabahnya. Pengundian pemenang tabungan dahsyat berhadiah periode kedua untuk wilayah Kota Jambi digelar di kantor cabang MNC Bank Jambi. Penyerahan hadiah ini dilakukan langsung oleh Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna. Pada periode kedua ini, satu nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah berupa 1 unit sepeda motor. Sebagai nasabah, saya mengucapkan terima kasih kepada MNC yang terus menghargai dan mensupport juga ke nasabah-nasabahnya. Menambah fasilitas-fasilitas yang mungkin program-program yang lebih bagus lagi. Program tabungan dahsyat berhadiah ini merupakan salah satu program yang memang kami sengaja susun dalam rangka meningkatkan atau sebagai ungkapan terima kasih lah ya terhadap nasabah-nasabah setia yang sudah loyal menjadi nasabah MNC Bank. MNC Bank terus memberikan program tabungan berhadiah untuk memanjakan para nasabah setianya dan menjadi salah satu bank yang berada di pilihan masyarakat untuk solusi finansial. Dari Kota Jambi, Adrian Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi Minyak Kita akhirnya muncul. Namun anehnya berbau solar. Bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng Minyak Kita. Warga memperoleh Minyak Kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng? Tadi pagi. Minyak Kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi Minyak Kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan sosial minyak goreng merek Minyak Kita ditarik kembali usai ada laporan terkait dengan aroma menyerupai solar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari Minyak Kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok Minyak Kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.